Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa man sara ala nahjihi wa iktafa wa ba'du. Para asatidzah dan ustadzah sekalian, pada kesempatan ini sesuai dengan momentum di awal-awal tahun Hijriah 1447 ini adalah momentum hijrah. Al-hijrah secara bahasa artinya al-intiqal wa tarku, berpindah ataupun meninggalkan. Sedangkan secara istilah syar'i, hijrah ini artinya adalah al-intiqal min daril kufri ila daril Islam, berpindah dari negeri kufur kepada negeri Islam, yang saat itu adalah hijrah dari negeri Makkah yang masih kufur ke negeri Madinah yang Islam. Ketika Makkah sudah ditaklukkan, maka Rasulullah mengatakan la hijrata ba'dal fath, tidak ada hijrah sesudah penaklukan kota Makkah. Tetapi fungsi daripada hijrah ini selalu dan masih berlaku, ya. Dalam hadis Nabi mengatakan la tanqati'ul hijrah hatta tanqati'al taubah, tidak akan terputus hijrah sampai terputus taubah. Wala tanqati'ut taubah hatta taghruba syamsu min maghribiha, tidak akan selesai, tidak akan terputus taubat ini sampai matahari terbit dari sebelah barat. Artinya sampai kiamat taubat ini terus harus dilakukan. Jadi para asatidzah dan ustadzah sekalian, ya, kita dalam berorganisasi ini dilatar belakangi oleh berbagai macam latar belakang. Ada yang berlatar belakang syar'i, ada yang berlatar belakang umum, ada yang dari keluarga atas, keluarga menengah, ataupun keluarga bawah. Nah, semua kita bersinergi di dalam lembaga kita ini untuk bersama-sama, ya, bertekad bulat melakukan perbaikan. Kalau di sini adalah judulnya personal growth atau sebuah upaya dalam membangun karakter diri yang lebih baik dengan momentum hijrah, khususnya hijrah secara maknawiyah. Konsep hijrah ini dalam artian makna atau maknawiyah bisa berarti perpindahan seseorang kepada kondisi yang lebih baik dengan meninggalkan semua keburukannya di masa lalu. Kalau di dalam salah satu hadis yang sahih, Nabi memberikan pesan kepada kita, ada 3 hal yang apabila dalam dirinya terkumpul 3 hal ini, dia akan mendapatkan kelezatan iman. Mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada cinta kepada selainnya. Kemudian yang kedua adalah wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah, cinta pada seseorang hanya karena Allah. Yang ketiga adalah wa an yakraha an ya'uda ilal kufr, dia tidak suka kembali kepada kekufuran, bagaimana dia benci untuk kembali kepada masa-masa jahiliyah. Jadi kita masing-masing punya masa lalu yang tidak perlu kita ceritakan kepada orang lain, cukup menjadi rahasia kita dengan Allah Ta'ala. Masa-masa yang mungkin kita belum komitmen dengan Islam, ada mungkin pelanggaran-pelanggaran, maka itu untuk supaya kita mendapatkan manisnya iman, kita harus melakukan hijrah ini.
meninggalkan masa lalu yang jahiliyah menuju konsep dan nilai-nilai keislaman. Hijrah inilah yang bisa membantu seseorang dalam menumbuh kembangkan kebaikan di dalam dirinya. Dengan kebaikan diri itulah akan tercipta kebaikan organisasi, dan dengan kebaikan organisasi itulah akan tercipta kebaikan lingkungan serta bangsa dan negara kita. Bahwa masing-masing kita mungkin berada pada kolom yang kiri ini. Pola pikir tetap atau disingkat kemarin adalah PPT, bukan PowerPoint. Tapi pola pikir yang tetap, yang jumud, yang statis. Nah, ini ada banyak sisi negatifnya, sudut pandang menuju kepada pola pikir yang bertumbuh, PPP, yang dinamis, yang senantiasa melihat dari sudut pandang positif. Nah, ini bisa menjadi muhasabah ataupun renungan ya kita semuanya. Kira-kira selama ini kita di kolom yang mana? Kalau secara pribadi ya, pada awalnya tadi masa lalu kita ini secara jujur bisa kita akui ya, kalau kita tidak mendapatkan nasihat arahan, maka bisa jadi di antara kita masih banyak pada masa dulu ya, atau mungkin masih ada pada saat ini di kolom kiri ini ada suara-suara bisikan dalam pikiran kita ini. Kalau saya gagal berarti saya tidak mampu ya, merasa underestimate. Allah Ta'ala telah memberikan potensi dalam diri kita, tetapi kita kurang mensyukuri. Maka mari kita coba untuk mengafirmasi dengan positif apa yang kita miliki itu, dengan kalimat kalau saya gagal berarti saya harus belajar lalu mencoba lagi. Semakin kita berusaha untuk mencoba lagi, insya Allah akan menemukan jalannya. Yang sering saya jadikan sebagai nasihat positif ya dari Al-Quran itu, dan juga untuk para santri-santriwati ya, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, pasti Allah akan memberikan ilmu kepada kalian, akan mengajarkan sesuatu yang belum kalian ketahui sebelumnya. Kita yang sebelumnya belum punya pengalaman mengajar, maka dicoba saja dengan landasan semangat mencoba dan landasan takwa tadi, insya Allah di prosesnya Allah akan memberikan ilmu, memberikan ilham yang positif kepada kita pada saat menyampaikan. Saya akan menolak saat menerima tugas yang belum pernah saya kerjakan, sebab resiko untuk gagal akan besar. Itu pikiran negatif yang kalau dalam surah Al-Lail, ilham fujur, bisikan-bisikan negatif. Nah, maka kita rubah menjadi ilham takwa ya. Saya akan menerima pekerjaan yang belum pernah saya kerjakan, sebab ini adalah peluang untuk belajar dan mengembangkan potensi diri. Peluang untuk beramal soleh pada saat kita diberikan amanah pada jabatan-jabatan tertentu yang mungkin orang lain tidak punya kesempatan untuk mendapatkan peluang itu. Kita diberikan kesempatan, maka mari dimanfaatkan untuk kebaikan ya, untuk mengembangkan potensi diri kita. Kesalahan menunjukkan kelemahan saya, sehingga harus dihindari demi menjaga nama baik. Ini
pikiran-pikiran negatif, maka mari kita rubah dengan pikiran positif. Kesalahan merupakan sebuah proses belajar dan peluang untuk meningkatkan potensi diri. Kalau kita misalnya belum bisa berenang, terus diajarin teori renang, tapi nggak pernah nyemplung ke kolam renang, hanya gerakan-gerakan virtual. Kira-kira sampai berapa lama teori itu bisa menancap? Nggak bisa, ya harus didorong masuk kolam renang. Nanti kalau mau tenggelam baru diselamatkan oleh pelatihnya. Jadi harus mencoba peluang untuk meningkatkan potensi diri. Kemudian pikiran negatif lain, saya hanya bagus dalam bidang tertentu saja dan tidak untuk bidang lainnya. Maka dirubah menjadi saya bisa belajar apapun juga yang saya mau, termasuk hal-hal yang sangat sulit sekalipun. Jadi tinggal kita mau ya mencoba hal-hal yang baru, walaupun itu mungkin kelihatan sulit dan penuh resiko ya. Tidak perlu kita ragukan, selama kita berjuang fisabilillah maka akan ada backup dari Allah Ta'ala, insya Allah. Kecerdasan dan kemampuan, ini kalau pikiran negatif ya, adalah segalanya dan akan menjadi faktor yang menentukan sukses tidaknya. Ini pikiran-pikiran yang statis, pikiran konservatif mungkin begitu. Nah, kita rubah, belajar dan berusaha adalah faktor kunci yang akan menentukan sukses tidaknya seseorang. Tadi di slide Pak Fathur ya disampaikan, kalau orang bermodalkan kecerdasan semata-mata, maka bisa jadi kecerdasan ini hanya dipakai untuk kepentingan pribadinya, menjadi pribadi yang memanfaatkan orang lain untuk mendapatkan kesuksesannya. Tetapi kalau dirubah pola pikirnya menjadi belajar dan berusaha adalah faktor kunci yang akan menentukan sukses tidaknya seseorang, maka tidak akan putus asa dengan kecerdasan atau mungkin kemampuan yang barangkali tidak seperti yang lain dari sisi kecerdasannya. Karena dalam Islam itu yang namanya kecerdasan bukan semata-mata ditentukan oleh faktor IQ-nya. Ada dari sisi spiritualnya, ada dari sisi emosionalnya, ya, kecerdasan ini yang semuanya saling melengkapi. Dan bahkan kalau dalam pandangan hadis itu yang namanya orang yang cerdas, al-qayyis, orang yang cerdas adalah orang yang mantana nafsahu, yang sanggup untuk mengendalikan dirinya, wa amil lima ba'dal maut, dan bersiap-siap mempersiapkan segala sesuatu untuk kehidupan sesudah mati nanti. Jadi tidak ada alasan ya untuk tidak selalu belajar dan berusaha ya. Termasuk kita yang sekarang ini hidup di era digital, itu sebisa mungkin harus akrab dengan dunia digital, termasuk dalam hal ini kita di dunia pendidikan dan juga di dunia dakwah. Ada sebuah materi bagus ya yang saya kutip pada saat menyampaikan materi tentang memaksimalkan medsos untuk berdakwah. Kalimatnya begini, seandainya Imam Ghazali hidup pada era TikTok saat ini, kira-kira apa yang beliau lakukan ya? Imam Ghazali ini kan orang ulama yang produktif dan menurut saya multi talenta. Ilmu apapun yang dari sisi syar'i beliau kuasai, baik sisi fikihnya, fikih tafsirnya, terutama tazkiyatun nufusnya, akhlaknya itu ya multi talenta lah ya. Beliau lebih dari 70 karya-karyanya yang tersebar luas hingga saat ini menjadi
monumen dan prasasti yang sangat bermanfaat untuk kita sampai saat ini. Kalau Imam Ghazali hidup pada era saat ini, mungkin beliau punya tim. Ada tim media, ada tim produksi, mungkin ada tim kameramennya, ada tim kontennya, ada tim macam-macam, dan beliau mungkin punya channel YouTube yang bernama Ihya Ulumuddin TV, mungkin begitu. Nah, itu salah satu ilustrasi yang bisa memotivasi kita. Jadi karena yang namanya wasailud dakwah, sarana dakwah ini mutajaddidah, artinya aktual, dinamis, tidak statis. Kalau dulu dakwah dari tempat satu ke yang lainnya naik unta, ya kalau sekarang naik kendaraan bermotor, naik Alphard, naik helikopter, naik pesawat. Kalau dulu dakwahnya dengan tertulis lewat buku-buku, ya. Kalau sekarang dakwahnya dakwah digital. Para a'immatul madzhab yang 4 itu, ya, kenapa mereka abadi, ya, pengikutnya dan followernya yang begitu banyak seluruh dunia Islam, ya, 4 madzhab ini? Karena mereka punya murid-murid, ya, punya tim lah yang mendokumentasikan buku-buku ataupun ilmu-ilmu yang mereka warisi dari guru-gurunya ini. Baik itu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i atau mazhab Hambali ini. Mereka punya dokumentasi yang cukup lengkap dibandingkan dengan ulama-ulama yang sezaman, dan barangkali ilmunya juga tidak kalah dengan ulama-ulama 4 mazhab ini. Itu dari sisi produktivitasnya, ya. Mereka meninggalkan jejak-jejak yang baik dan sunnah hasanah yang berlaku sepanjang masa. Nah, kita pun juga begitu, ya, harus belajar, ya. Jadi kita terus belajar, ya, dari waktu ke waktu, ya. Kalau kita ceramah di kajian hanya terbatas yang mendengarkan mungkin puluhan saja, tapi kalau kita upload di media sosial yang menikmati bisa ribuan konten yang kita sampaikan, ya. Di channel YouTube saya Inhana TV itu ada 1000 lebih video yang itu bisa dijangkau, ya, oleh ribuan pemirsa, ya. Kalau seandainya dari ribuan itu ada sekian persen yang mendapat hidayah setelah menikmati atau mendengarkan, melihat video, maka insya Allah itu akan menjadi sunnah hasanah, akan kita dapatkan pahalanya sampai kita di alam barzakh sana. Nah, itu tentang dakwah digital yang bisa kita lakukan saat ini. Berikutnya, cara punya kehidupan yang lebih baik. Ini yang di ruang yang negatif tadi, ya, pikiran negatif ini. Kita berhenti dari perasaan-perasaan yang pesimis ini, merasa diri kita menjadi korban, ya. Merasa diri kita sial, terus mencari alasan, membiarkan orang lain mengatur kehidupan kita, terlalu memikirkan apa pandangan orang lain tentang kita, padahal mereka juga tidak berpikiran seperti itu, menggantungkan kebahagiaan dan nasib kita di tangan orang lain. Ini kan sudah pada jangan-jangan sampai tataran syirik nanti, ya, yang seharusnya isti'anah, tawakal hanya kepada Allah, tapi ini kepada makhluk. Nah, kemudian meragukan kemampuan diri kita sendiri, artinya tidak memaksimalkan potensi. Dia tidak ragu dengan pemberian nikmat dari Allah Ta'ala. Maka mari kita mulai belajar untuk mandiri dan dewasa. Kurangi, nah, ini bagi gensi-gensi ini, memakai gadget dan mulai hidup di kenyataan. Artinya kalaupun pakai, ya, untuk kebaikan, ya, bukan untuk hal-hal yang negatif. Berpikir lebih positif, percaya pada kemampuan diri, berani mengungkapkan pendapat dan mengekspresikan diri. Kita mencari tahu apa yang kita inginkan dalam hidup.
kemudian kita berusaha keras untuk mencapai impian kita, dan kita lebih banyak membantu orang lain mencapai impian mereka. Tidak single fighter ya, kita kan ingin masuk surga secara bersama-sama ya. Kalau masuk surga sendirian itu kan tidak asyik lah ya. Kita pasti ingin mengajak istri kita, anak-anak kita, keluarga inti kita, kawan-kawan dekat kita, tetangga kita, rame-rame masuk surga itu lebih menyenangkan. Nah, jadi kita mencapai keberhasilan itu juga dengan bersama-sama. Maka dalam hal ini sekali lagi ya, kita kembali kepada niat dalam diri kita masing-masing. Niat dalam hijrah ya. Sesungguhnya amal itu tergantung niat. Niat merupakan aspek penting dalam berhijrah, di mana kita harus benar-benar meluruskan niat kita berhijrah hanya karena Allah Ta'ala. Berhijrah dari yang pikiran secara tetap yang statis tadi menuju pikiran yang bertumbuh, hijrah dari pikiran negatif kepada yang positif, hijrah dari keburukan pada kebaikan, dan seterusnya, itu lillahi ta'ala. Maka kita menginginkan ada spiritual growth, mencakup bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas hubungan dengan Allah Ta'ala atau hablum minallah dalam bentuk ibadah-ibadah mahdhah seperti sholat, zikir, membaca Al-Quran dan sebagainya. Cobalah untuk menetapkan jadwal harian agar semua amalan tersebut bisa kita lakukan dengan tepat waktu dan istiqomah. Kita sudah difasilitasi dengan mutaba'ah amal yaumiyah itu. Jangan sampai itu hanya sebatas formalitas dan rutinitas saja dalam rangka untuk gugur kewajiban, dan itu pun juga masih banyak yang kosong, yang tidak tertulis. Nanti laporannya baru akhir-akhir setelah diingatkan oleh admin. Jangan begitu. Ini hanya instrumen untuk memberikan istiqomah pada kita. Usia-usia seperti kita ini harusnya ada tarbiyah dzatiyah, kemandirian dalam bab pembinaan individu ya. Jangan menggantungkan pada orang lain. Jadi kita punya kemandirian terutama dalam bab-bab ibadah mahdhah ini, sholat ya. Sholat ini sebagai barometer yang paling utama, sebagai pilar agama. Bahwasanya kebutuhan ibadah mahdhah itu kebutuhan spiritual kita. Yang terutama sholat ini ya, jangan hanya ya 5 waktu, tapi juga ada rawatibnya, ada nawafilnya, dan yang lain-lain. Begitu juga dalam zikir ya. Zikir ini juga harus menjadi style kita ya. Mungkin sudah pernah dibagikan tasbih digital ya, Masya Allah, ini harus kita manfaatkan. Kalau ulama dulu ya belum ada sarana, tetapi mereka ada satu ulama yang berzikir hariannya itu membaca tasbih 100.000 kali. Coba zikir 100.000 kali, kalian kata tasbih itu tanpa ada alat seperti kita. Zikirnya hanya pakai tangan atau mungkin pakai tulisan, tapi di mana-mana kan susah kalau bawa tulisan ya. Jadi pakai tangan itu sampai 100.000 satu hari. Nah, kita berapa kali? Kalau dulu ada cerita Habib Muntir Al-Musawa almarhum ya. Beliau pemimpin majelis zikir Rasulullah yang followernya banyak sekali di Jakarta. Itu setiap harinya sholawatnya tidak kurang dari 5.000 kali. Nah, kita berapa? Itu baru sholawatnya ya, belum istighfarnya, belum tasbihnya, belum tahmidnya, belum takbirnya ya. Ini zikir ini ibadah mahdhah yang sangat mudah, tetapi karena kita tidak perhatian sehingga sering lupa dan lalai ya. Kemudian membaca Al-Quran juga begitu. Paling tidak ya harus kita rutinkan, ada wirid-wirid Qurani kita baca, terutama pada saat malam-malam ya. Saling mengingatkan untuk membaca 4 surat Al-Quran setiap malam, jangan sampai bolong. Surat Yasin, surat Ad-Dukhan, surat Al-Waqi'ah, dan surat Al-Mulk. Ini jangan sampai bolong. Nah, punten kalau orang-orang di sekitar kita ya, mereka yasinannya tiap pekan ya.
Tapi kalau kita tiap malam ya yasinannya itu, ada hadis yang derajatnya jayyid kata Ibnu Katsir, man qara'a yasin lailan asbaha maghfuran lahu. Siapa yang membaca yasin pada waktu malam, pagi harinya mendapat ampunan dari Allah dosa-dosanya. Wa man qara'a hamim ad-dukhan asbaha maghfuran lahu. Barang siapa yang membaca surah Hamim yang itu adalah surat ad-dukhan, maka dia pagi harinya diampuni dosa-dosa. Kan enak ya. Setiap hari kita ada peluang dosa-dosa kita diampuni, dosa-dosa kecil maksudnya. Kalau dosa besar harus dengan bertaubat. Nah, jadi itu ada kesempatan bagi kita untuk menguatkan spiritual kita. Ya. Baik. Kemudian di samping itu kita perlu untuk secara berkala dan terus-menerus membangun akhlak kita. Akhlak merupakan salah satu aspek penting yang perlu kita perbaiki dalam proses berhijrah. Akhlak dalam hubungan kita dengan sesama harus selalu berlandaskan kebaikan, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Cobalah untuk menerapkan kebiasaan seperti senyum, sapa, dan salam yang standar ya. Jadi akhlak-akhlak yang tercela harus kita jauhi, akhlak-akhlak yang baik harus menjadi hiasan kita bersama. Kalau dalam ilmu tazkiyatun nafas ada at-takhliyah wa tahliyah. Bedanya hanya titik saja. Takhliyah adalah melepaskan diri, menjauhkan diri kita. At-takhliyatu anir radha'il, menjauhkan diri kita dari akhlak-akhlak yang tercela. Wa tahalli atau wa tahliyah bil fadhail, menghiasi diri kita dengan akhlak-akhlak yang utama. Jadi kita bangun akhlak ini secara berkala. Yang mana kita adalah keluarga besar di organisasi ini ya. Kalau kita punya kebaikan-kebaikan di luar sana, maka orang-orang yang dekat dengan kita, dengan yang satu lembaga ini lebih berhak untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan kita. Dan kalau skupnya lebih kecil adalah keluarga inti kita itu yang lebih berhak. Berikutnya tentang pengelolaan waktu ya, kemarin sudah disinggung oleh Ustaz Hasyim tentang disiplin dalam bab waktu ya. Harisun ala waktihi ya, kalau di dalam Muwasofat yang 10, mengelola waktu merupakan salah satu hal krusial dalam proses perbaikan diri. Kadang kita sering terlewat mengerjakan sebuah tugas karena tidak diatur sejak awal. Mengelola waktu membantu kita membagi porsi ibadah, bekerja, belajar dan lain-lain agar tetap seimbang. Ada keseimbangan, ada ibadah mahdhah, ibadah ghairu mahdhah, ibadah ritual, ibadah sosial, hablum minallah, hablum minan nas, ini secara seimbang. Waktu yang diberikan Allah kepada kita dengan ulama-ulama kita dulu kan sama ya. Kalau kemarin Hukumia bertanya tentang siapa idola masing-masing ya, ya tergantung dalam bab apa gitu ya. Ada dalam bab produktivitas keilmuan ya, ada Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, ada Al-Ghazali tadi. Jadi itu dari satu sisi. Kemudian dari sisi kalau Buya Hamka itu ada satu kedewasaan dalam bab lapang dadanya. Beliau pernah dipenjarakan oleh Bung Karno, tetapi tidak dendam. Penjara politis lah kesalahannya dia. Ketika Bung Karno akan wafat itu memberikan wasiat kepada keluarga supaya yang mensolati jenazah Buya Hamka. Ketika dikabari Bung Karno wafat dan beliau dihubungi, maka beliau tanpa beban langsung datang ke kediaman Soekarno untuk mensolati beliau, tidak dendam sama sekali. Itu dari sisi lapang dadanya, pemaafnya dan lain-lain. Jadi itulah waktu yang dimiliki para ulama kita dulu sama 24 jam. Tetapi mereka begitu produktif luar biasa, punya peninggalan sampai sekarang. Kita juga sama waktunya 24 jam. Kira-kira apa yang bisa kita wariskan untuk keluarga, untuk teman-teman dekat kita, untuk masyarakat kita? Maka mari kita bersama-sama untuk melakukan atau mencapai sifat harisun ala waktihi, antusias
untuk memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Kemudian tentang lingkungan yang positif. Nah, ini juga penting ya. Pengaruh lingkungan merupakan salah satu aspek yang kuat dalam pembentukan karakter seseorang. Dalam proses berhijrah, mulailah kelilingi diri Anda dengan orang-orang punya keinginan yang sama dalam berhijrah agar terbentuk lingkungan yang positif. Ada banyak komunitas Islami yang bisa kita ikuti sebagai sarana untuk mencari ilmu, teman, dan lingkungan yang positif. Beberapa pengakuan yang testimoni dari para SDM kita yang izin meninggalkan lembaga kita ini sebenarnya berat hati ya. Kalau tidak ada alasan yang prinsip, mereka tidak izin berpisah dengan kita. Dan pengakuan dari mereka rata-rata ya itu mendapatkan kenyamanan di sini dari sisi lingkungan ya. Walaupun lingkungannya biasa, tetapi orang-orangnya insya Allah ya luar biasa, mudah-mudahan ya. Kemudian dari sisi keilmuannya, dari sisi semangat ibadahnya itu insya Allah lebih bagus ya, lebih positif daripada lingkungan di luar sana yang barangkali mereka menonjolkan sisi materialistisnya ya. Jadi lingkungan positif ini menjadi indikator kebaikan cinta Allah atau tanda cinta Allah kepada kita, yaitu husnul tadbir lahu ya. Dulu awal-awal saya pernah menyampaikan ada tanda-tanda cinta Allah kepada manusia, diantaranya adalah husnul tadbir lahu. Orang ini diberikan oleh Allah Ta'ala lingkungan yang positif sejak masa dia kecilnya, dilahirkan di keluarga yang bagus, masa kanak-kanaknya, masa anak-anaknya, masa remajanya, sampai masa pernikahannya, kemudian keluar bekerjanya di lingkungan yang positif. Itu akan bisa mempengaruhi kebaikan kita dan istiqomah dalam kebaikan. Kemudian kita juga harus selalu berjuang terhadap godaan. Dalam proses perbaikan diri sangat mungkin kita akan menghadapi berbagai hambatan, baik dari luar ataupun dari kita sendiri, seperti munculnya rasa malas, faktor internal kita ataupun faktor eksternal. Mungkin kita tadi ada amal yaumiyah dalam satu pekan, bisa jadi kita malas bangun qiyamul lail 1-2 malam, kemudian yang 5 malam lain semangat, itu wajar. Tetapi kalau malasnya terus menerus sepanjang malam dalam satu pekan tidak pernah qiyamul lail, dalam satu bulan tidak pernah sholat tahajud, wah ini keterlaluan berarti ya. Bukan persoalan lingkungannya, tetapi persoalan dirinya sendiri yang perlu untuk diperbaiki. Maka perlu untuk berjuang terhadap godaan. Semua hambatan ini jangan sampai membuat kita mundur dalam berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Kita harap sifat sabar dalam proses hijrah ini dapat mendatangkan pahala untuk kita. Jadi ada pesan ya di akhir Ali Imran itu, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk bersabar dan melipat gandakan kesabaran, serta kita melakukan ribat. Ribat itu makna asalnya adalah berjaga-jaga di perbatasan. Jadi di pos-pos penjagaan antara daerah kita dan daerah musuh itu namanya ribat fisabilillah. Seperti di Palestina, di pos-pos penjagaan itu. Nah, kalau ribat dalam kontekstual kita saat ini adalah ribat menjaga diri kita dari segala macam godaan-godaan musuh, terutama godaan-godaan setan, dan baik itu jenis manusia ataupun jenis jin. Jadi kita berjaga-jaga dari segala tantangan. Perlu sabr wal musabar, sabar dan melipat gandakan kesabaran. Sabar dalam mengendalikan diri kita sendiri. Kalau dalam materi al-mujahadah ya, mujahadah ini kita menghadapi 6 tantangan dalam hidup ini. Yang pertama ada mujahadatun nafas,
berjihad, berjuang untuk mengendalikan diri kita sendiri yang masih banyak egonya, masih banyak an-nafsu al-ammarah bisuknya. Yang kedua adalah mujahadatul hawa, berjuang untuk mengendalikan keinginan-keinginan yang negatif dari diri kita, obsesi-obsesi keburukan. Yang ketiga mujahadatul syaitan, berjihad melawan syaitan. Yang keempat mujahadatul dunia, berjuang untuk menundukkan dunia di tangan bukan di hati. Yang kelima adalah mujahadatul kufar wal musyrikin, berjihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Yang keenam adalah mujahadatul usad, berjuang untuk melawan orang-orang fasik ahlul maksiyah. Yang itu banyak ya, orang-orang fasik yang banyak melakukan dosa besar tanpa mereka sadari. Dan uniknya atau anehnya, kadang-kadang orang-orang fasik ini justru yang ditokohkan di masyarakat, yang menjadi imam tetap di musola itu orang fasik ternyata tanpa dia sadari, yang menjadi rujukan di masyarakat ternyata orang fasik tanpa disadari. Itu tantangan bagi kita ya, jadi godaan berat ya dalam kehidupan kita ini. Maka mari kita istiqomah dalam kebaikan. Hijrah ini untuk tumbuh lebih baik bukan hanya proses sesaat, tapi proses sepanjang hidup. Kita harus tetap konsisten dalam kebaikan dan terus melakukan perbaikan di dalam diri kita sampai akhir hayat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka mari berkomitmen untuk terus istiqomah dalam kebaikan. Insyaallah kalau kita berada dalam lingkungan yang baik, kemudian kita membiasakan diri dengan kebaikan, kita akan diwafatkan dalam husnul khatimah. Yamutul insanu ala ma asya alaihi. Seseorang itu diwafatkan sesuai kondisi kebiasaan hidupnya. Wa yuhsyaru ala ma mata alaihi, dan dia dibangkitkan nanti sesuai kondisi kematiannya. Kalau kematiannya baik, maka dia dibangkitkan di yaumul mahsyar nanti, atau di yaumul ba'ats, yaumul mahsyar nanti dalam keadaan yang baik. Insyaallah kita jaga kebaikan kita itu ya, istiqomah sampai akhir hayat. Demikianlah ya nasihat untuk diri saya pribadi dan juga kepada kita semuanya. Terima kasih atas perhatian antum semua, atas jiddiyah, tadhiyah, pengorbanan dan juga mujahadah dari antum semua. Tidak bisa kita menilai ya satu persatu, hanya Allah dan Rasulnya, kaum muslimin yang menyaksikannya, yang memberikan pahala dan balasan terbaik untuk kita masing-masing itu adalah Allah Ta'ala. Kalau kita mengharapkan imbalan, apresiasi ataupun kebaikan dari sesama manusia itu mungkin tidak ada dampaknya ya, ataupun tidak signifikan, tetapi yang paling utama adalah in ajriya ila Allah. Pahala itu yang terbaik hanya dari Allah Ta'ala. La nuridu minkum jazaa wa la syukura. Kita tidak mengharapkan balasan ucapan terima kasih dari manusia, tetapi yang paling utama adalah balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kita berbuat kebaikan, kebaikan kembali kepada kita sendiri. Wa in ahsantum falaha. Kalau berbuat buruk, keburukannya juga kembali kepada kita sendiri. Insyaallah kalau kita berjuang dengan keikhlasan, dibingkai dengan tujuan untuk maradhatillah, segala hambatan akan bisa kita dapatkan solusinya, akan kita dapatkan jalan keluar. Kita obsesi-obsesi, rencana-rencana kita akan diberikan kemudahan selama tujuannya baik dan juga dengan cara pencapaian yang baik, itu akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Demikianlah materi singkat dari saya, semoga ada manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.